Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Andi Rianto. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Sarang Hantu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai suatu hari aku menerima telepon dari seorang laki-laki dari Jakarta, tapi sebenarnya dia berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Namanya Pak Bagus. Dalam pembicaraannya, dia minta tolong kepadaku untuk membantunya, dan dia pun bercerita bahwa adik perempuannya yang bernama Sri, yang telah bersuami itu, terkena teluh pelet pengasihan. Dan sejak itulah adik perempuannya ini selalu menanyakan dan mencari laki-laki yang telah mengirim teluh pelet pengasihan kepadanya. Kebetulan adik perempuannya itu tinggal satu kampung di Ngawi dengan laki-laki itu. Sementara suami dari perempuan itu bekerja di Jakarta dengan Pak Bagus di jasa kontraktor. Saya minta tolong kepada Pak Ustadz agar adik perempuan saya itu bisa dihilangkan dari pengaruh teluh pengasihan itu. Kasihan dia, sudah beberapa minggu ini tidak berselera makan sampai badannya kurus. Jelas Pak Bagus kepadaku memohon. Insya Allah Pak, saya akan berusaha untuk membantu mengobatinya. Tentunya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhoi kita, jawabku. Maka setelah kami sepakat dengan hari yang telah ditentukan, Pak Bagus pun bersama istri dan adik perempuannya, Sri beserta suaminya juga, datang ke rumahku di kota Tegal, Jawa Tengah. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat tiba di rumah kontrakanku itu. Setelah mereka, aku persilakan untuk duduk di ruang tamu. Sambil mereka istirahat, aku pun mempersiapkan segala keperluan untuk melakukan ritual pengobatannya. Adapun metode yang aku gunakan untuk membantu mengobati masalah penyakit non-fisik seperti ini, yakni dengan metode ruqyah syar'i. Dan setelah segala sarana dan prasarananya telah siap, aku pun mulai melakukan ritualnya. Setelah Mbak Sri aku beri minuman dari ramuan herbal, selanjutnya aku membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang biasa aku baca untuk meruqyah. Tidak lama kemudian, kulihat tubuh Mbak Sri bergetar dan merasa panas dingin di sekujur tubuhnya, sampai akhirnya muntah berulang kali. Aku pun telah menyelesaikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Alhamdulillah, gumamku bersyukur. Kulihat Mbak Sri sudah mulai tenang. Sepertinya pengaruh ilmu teluh pelet pengasihan yang masuk ke dalam pikiran dan jiwanya kini telah hilang bersama muntahannya. Bagaimana keadaan Mbak Sri sekarang? Apakah masih ada rasa sakit yang dirasa? Tanyaku pelan-pelan. Alhamdulillah, sudah lebih baik Pak Ustadz. Sekarang kepala saya sudah tidak pusing lagi dan badan saya pun sudah tidak terasa panas lagi seperti sebelumnya, jawab Mbak Sri. Syukur Alhamdulillah, kataku bersyukur. Mohon maaf Pak Ustadz, sebenarnya siapa orang yang mengirimi teluh itu dan apa motivasinya sehingga dia tega melakukannya kepada Sri adik saya? Tanya Pak Bagus kepadaku. Mohon maaf Pak Ustadz, sejak istri saya terkena teluh pelet pengasihan itu, dia merasa benci setiap kali melihat saya, kata Pak Pur, suami dari Mbak Sri itu. Hampir setiap hari Sri minta keluar dari rumah untuk mencari laki-laki itu Pak Ustadz. Saya kan menjadi malu kepada tetangga-tetangga rumah, sambung suami Mbak Sri lagi. Baiklah Pak Bagus dan Pak Pur, saya akan mencoba untuk melihat siapa orang itu. Tentunya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mengizinkan kepada saya, jawabku singkat. Setelah meminta waktu sejenak kepada mereka, aku pun mulai untuk mencoba memasuki alam bawah sadarku
melalui meditasi sesaat dalam waktu singkat. Alhamdulillah aku pun menemukan sosok pria itu. Dan ternyata dia sudah beristri. Dia juga sebenarnya teman Pak Bagus dan masih satu kampung di Ngawi, Jawa Timur. Aku pun kembali ke dalam kesadaranku yang penuh dan aku buka kedua mataku kembali. "Bagaimana Pak Ustadz? Apakah Pak Ustadz sudah menemukan pria itu?" tanya Pak Bagus penasaran. Pak Pur pun ikut penasaran juga dan dia ikut bertanya. "Bagaimana Pak Ustadz? Apakah pria itu sudah terlihat oleh Pak Ustadz?" tanyanya. "Begini Pak Bagus dan Pak Pur, sebenarnya pria itu adalah teman Pak Bagus sendiri. Tapi karena dia pernah merasa sakit hati dan juga faktor kecemburuan sosial kepada Pak Bagus, maka dia melakukan ini semua," kataku menjelaskan kepada mereka. "Dia pria beristri juga. Tapi dia mengirimi telur pelet itu kepada Bu Sri. Tujuannya yang sebenarnya adalah membuatnya gila," kataku lanjut. Dengan Bu Sri menjadi gila, dia berharap Pak Bagus pun akan terpengaruh melihat keadaan adik kandungnya seperti itu. Dan lama-kelamaan bisa membuat Pak Bagus akan mengalami depresi juga. Dan dengan demikian, dalam jangka waktu yang lama, maka usaha yang telah digeluti Pak Bagus selama ini bisa mengalami bangkrut. Jelasku lagi. "Wah, edan tenan kuwi wong," gerutu Pak Bagus. "Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi, Pak Bagus dan Pak Pur mulai ada gambaran tentang siapa dia sebenarnya," kataku. "Sudah Pak Ustadz, dia itu dulu juga punya usaha yang cukup sukses ketika saya masih jadi kuli. Dan dia itu sombong sekali Pak Ustadz. Tapi setelah selama beberapa tahun saya merantau ke Jakarta dan berhasil sukses seperti sekarang ini, tapi ternyata usaha dia justru jatuh bangkrut," jelas Pak Bagus. "Setelah dia usahanya bangkrut, dia pun datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada saya agar diberi pekerjaan," kata Pak Bagus. "Dan saya memberi dia pekerjaan. Tapi setelah bekerja di perusahaan saya, dia justru sering bermalas-malasan. Kadang berangkat kerja, kadang absen. Jadi akhirnya saya tegur. Nah, mungkin karena ditegur oleh saya itulah dia merasa sakit hati. Karena sejak itulah dia akhirnya keluar dan kembali pulang ke kampungnya di Ngawi," jelas Pak Bagus lagi. "Saya juga sudah tahu orangnya Pak Ustadz. Kalau saya pulang ke Ngawi, nanti akan saya bunuh dia. Kurang ajar, sudah membuat istriku kedanan sama dia, jancuk," kata Pak Pur sambil marah-marah. "Astagfirullah, mohon maaf Pak Pur. Sebisa mungkin kita selesaikan dengan baik-baik saja. Karena kalau diselesaikan dengan kekerasan, tidak akan ada habisnya. Tapi yang ada, malah akan bertambah panjang." "Enggak Pak Ustadz," jawab Pak Pur dengan wajah yang masih merah padam. "Saat ini yang penting, Bu Sri sudah sehat dan mentalnya pun sudah stabil. Sudah terlepas dari pengaruh telu itu," kataku. "Iya Pak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pak Ustadz," kata Pak Bagus. "Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Ustadz," kata Pak Pur dan Bu Sri hampir bersamaan. "Sama-sama Pak Bagus, Pak Pur dan Bu Sri," jawabku. Setelah dianggap cukup, mereka pun mohon diri kepadaku untuk kembali pulang ke Jakarta. Sejak istrinya terkena gangguan telur pelet itu, maka sejak itu pula Pak Pur langsung memboyongnya ke Jakarta. Meskipun Bu Sri harus meninggalkan profesinya sebagai seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Ngawi, Jawa Timur. Tapi Bu Sri pun rela demi kesembuhannya. Apalagi semenjak tahun 2020 sudah ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan proses belajar mengajar dengan tidak tatap muka. Setelah 2 bulan kemudian aku mendapatkan kabar dari Pak Bagus bahwa adiknya terserang telur pelet lagi. Maka beliau pun memintaku untuk membantunya lagi, yakni untuk mengobatinya. Dan aku pun baru ingat, seharusnya saat itu setelah diruqyah secara syar'i, sekalian aku pagari dia dengan pagar gaib. Agar kalau ada serangan telur lagi, maka tidak akan bisa tembus, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka pun berencana akan datang kembali ke rumahku di kota Tegal, Jawa Tengah. Dan malam hari itu mereka pun berangkat menuju kota Tegal. Namun sebelum paginya mereka datang, ada sebuah kejadian aneh di rumahku pada malam harinya. Tepatnya pada pukul 1 dini hari,
Aku mendengar suara berisik seperti suara benda yang berlari memutari atap talang genteng rumahku. Dan benda itu berhenti menabrak atap Ethernet kamarku dengan diiringi suara benturan yang sangat keras. Dan aku pun langsung bangkit dari tidurku dan langsung mengamati ke atas Ethernet kamarku itu. Secara kasat mata tidak ada benda apapun yang masuk atau menabrak atap Ethernet itu. Karena secara logika, jika ada benda yang masuk dan membentur langit-langit kamar, tentunya akan melewati genteng terlebih dahulu. Dan jika demikian, maka genteng yang berada di atas Ethernet itu tentunya pasti akan pecah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Berarti benda itu adalah benda gaib. Aku pun segera mengambil air wudhu dan bermeditasi di dalam kamarku. Selang beberapa menit kemudian, aku pun melihat sebuah bola api yang memutar-mutar di atas atap genteng rumahku. Dan setelah memutari satu putaran, bola api itu pun menembus genteng di atas kamar tidurku dan menabrak atap Ethernet kamar. Aku pun segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk membentengi diriku, istri, dan anakku. Alhamdulillah, malam itu kami pun selamat dan masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan wasilah ayat-ayat suci Al-Quran yang aku baca. Pagi itu Pak Pur dan Bu Sri datang di rumahku pada pukul 9 pagi. Setelah beramah-tamah sebentar, aku pun segera mempersiapkan ramuan herbal yang telah aku racik sebelum mereka datang. Ramuan herbal yang biasa aku pakai untuk ruqyah, antara lain madu Arab murni, daun bidara, minyak zaitun, dan minyak habatus sauda. Setelah ramuan herbal itu telah siap, aku pun menyuruh kepada Bu Sri untuk meminumnya. Setelah minum ramuan itu, selang beberapa menit kemudian, Bu Sri pun pingsan. Aku pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang biasa aku baca untuk meruqyah. Dan ketika telah siuman, beliau pun mulai muntah-muntah sampai beberapa kali. Alhamdulillah, insya Allah dengan muntahannya itu, artinya segala pengaruh dari ilmu telu pelet itu sudah keluar dari tubuh Bu Sri. Jelasku kepada mereka berdua. Sekarang Bu Sri tinggal ritual berikutnya, yakni mandi dengan air ruqyah. Monggo, silakan Bu Sri ke kamar mandi. Segala keperluannya sudah saya persiapkan di kamar mandi, kataku. Dengan mandi air ruqyah, insya Allah sisa-sisa energi negatif dari ilmu telu pelet yang menempel di sekujur tubuhnya, insya Allah akan segera sirna. Jelasku kepada Pak Pur ketika istrinya telah menuju kamar mandi. Tidak lama kemudian Bu Sri pun telah keluar dari kamar mandi dan kembali duduk di samping Pak Pur. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz, kata Pak Pur. Oh ya Pak Ustadz, saya minta tolong agar istri saya ini tidak sampai terkena ilmu telu lagi Pak Ustadz, pinta Pak Pur kepadaku. Agar kita tidak mudah terkena ilmu telu, santet, sihir atau sejenisnya, maka sebagai seorang muslim, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Dan sebelum tidur, bacalah kalimat syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Kemudian bacalah doa sebelum tidur. Dan setelah itu baca sholawat Nabi sampai kita tertidur, jelasku. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan sihir, jin maupun setan, jelasku lagi. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah ada yang harus kami lakukan lagi setelah beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz, khususnya untuk istri saya ini? Tanya Pak Pur. Tanamlah daun bidara di rumah Pak Pur. Bisa ditanam di depan rumah, di samping rumah, atau dimanapun, yang penting masih di dekat rumah, kataku. Iya Pak Ustadz, tapi di mana saya bisa membeli tanaman bidara itu Pak Ustadz? Karena setahu saya di Jakarta susah mencarinya, tanya Pak Pur. Di Tegal banyak. Nanti Pak Pur saya antar ke tempat orang yang jualan tanaman hias. Di sana banyak juga menjual tanaman bidara, jelasku lagi. Siap Pak Ustadz, kata Pak Pur. Setelah Pak Pur bersama istrinya selesai mempersiapkan segalanya untuk kembali pulang ke Jakarta, aku pun menyempatkan diri mengantarnya lebih dahulu untuk mencari tanaman bidara di daerah yang dekat dengan rumahku. Alhamdulillah, sesampainya di toko tanaman itu, ternyata masih ada sisa tanaman bidara yang ready stock. Kami pun membeli 3 buah, yang 2 untuk dibawa oleh Pak Pur
sedangkan yang satunya lagi untuk aku tanam di rumah sebagai koleksi. Meskipun di halaman rumahku sudah ada satu, yakni tanaman bidara impor dari Mekah. Sekembalinya dari toko tanaman, akhirnya Pak Pur dan Bu Sri mohon pamit kepadaku untuk kembali pulang ke Jakarta. 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Kamis malam Jumat manis di bulan Oktober tahun 2020, entah kenapa aku merasa gelisah. Pikiranku tidak tenang dan seluruh badanku terasa lemas, tidak bertenaga. Malam itu entah kenapa secara tiba-tiba aku mengajak istriku untuk pindah dari kamar tidur ke kamar depan, yakni tempat tidur anak bungsuku. Kami pun tidur bertiga di kamar depan. Sebelum tidur, aku sempat mendengar suara berisik dari benturan benda logam di belakang dan di samping rumah. Layaknya seperti ketika akan ada orang yang meninggal dunia di kampungku. Aku mencoba untuk mengingat-ingat tetangga-tetanggaku yang saat ini sedang sakit. Bahkan aku sempat berpikir dan bertanya-tanya, siapakah orang yang akan meninggal dunia kali ini? Dan seperti biasa, menjelang tidur aku selalu membaca surah Al-Muluk sebagai salah satu lil ikhtiarku, agar jika tidurku malam ini adalah tidur panjangku, maka insya Allah matiku dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Aku ingat kejadian pada malam hari sebelum Pak Pur dan istrinya datang pagi-pagi di rumahku. Malam itu aku mendengar suara berisik dari benda keras yang membentur talang air atap rumahku. Dan suara benda itu memutari setiap sudut tepi atap rumah ini. Yang ternyata kemudian aku ketahui, benda itu adalah bola api yang memutari rumahku dan berakhir dengan suara ledakan yang sangat keras di atap Eternit, atap kamar tidurku. Padahal sebelum Eternit ada genting, tapi anehnya bola api itu bisa menembus genting tanpa merusak atap gentengnya dan masuk kemudian berhenti setelah membentur atap Eternit kamar tidur itu. Saat itu aku tidak berpikir panjang dengan fenomena ganjil yang terjadi di rumah ini. Mungkin karena saat itu aku terlalu capek dan sedang banyak pikiran juga. Tapi mungkin begitulah segala musibah yang telah ditetapkan olehnya. Memang harus terjadi. Tentunya untuk diambil hikmah atau pelajaran bagi kita. Dan malam ini aku benar-benar merasakan akan terjadi sesuatu yang buruk yang akan menimpa kami. Makanya aku pun memutuskan untuk pindah ke kamar depan. Dan pada pukul 1 dini hari, kebetulan istriku pun terbangun dari tidurnya karena dia mendengar suara benda terbakar dari kamar sebelah, yakni kamar kami. Dan benar, ketika istriku keluar dari kamar tidur anakku, dia melihat kamar tidur kami terbakar dengan api yang sudah membumbung tinggi, nyaris membakar atap Eternit kamarku. Istriku pun menjerit histeris sambil memanggilku. "Abah, bangun-bangun, kamar kita kebakaran!" teriak istriku. Spontan aku pun terbangun karena kaget dan langsung keluar dari kamar tidur anakku. Melihat api yang sudah berkobar, aku pun sempat panik dan langsung keluar dari rumah untuk segera mematikan tuas LCB meteran listrik agar api tidak menjalar ke tempat lainnya. Kemudian dengan setengah lari di tengah kegelapan di dalam rumahku, aku menuju ke belakang untuk mengambil air yang ada di ember di bawah keran air tempat wudhu. Tidak terasa betis bagian depan kakiku menabrak siku lantai tempat wudhu yang letaknya memang lebih tinggi dari lantai ruang dapur. Aku pun terjatuh, tapi segera bangkit dan meraih ember yang telah berisi air dan membawanya ke depan kamarku. Aku pun langsung menyirami api yang telah besar itu dengan air seadanya secara manual. Dibantu istri dan anakku, kami bertiga berjuang untuk mematikan api itu. Dan alhamdulillah akhirnya perjuangan kami tidak sia-sia. Api pun padam setelah menghanguskan spring bed tempat tidurku. Aku pun tersungkur bersujud syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi kami sekeluarga. Tiba-tiba istriku bertanya kepadaku, "Mengapa kaki Abah berdarah?" tanyanya. Aku sampai lupa kalau tadi aku sempat terjatuh saat mau mengambil air di ember di bawah keran air tempat wudhu. Ternyata kaki bagian depanku berdarah dengan luka yang menganga cukup lebar. Astagfirullah, gumamku sambil bangkit dari sujudku dan melihat luka di kakiku. Aku langsung berjalan menuju teras depan rumah untuk menyalakan kembali tuas LCB meteran listriknya dan kembali masuk ke dalam rumah. Istri dan anakku segera mengambil kapas dan air hangat untuk mengompres luka di kakiku.
Tidak henti-hentinya lisanku beristighfar. Astagfirullah, betapa nikmatnya hidup ini ketika Tuhan masih berkenan menegur kita dengan sebuah musibah. Bisikku bersamaan dengan menetesnya air mata yang tidak kusadari. Tuhan masih sayang dengan kita, sehingga Dia masih berkenan menguji keimanan dan kesabaran kita melalui musibah kebakaran ini, kataku sambil menatap wajah istri dan anakku yang masih pucat pasi karena rasa cemas yang luar biasa. Kulihat air mata yang masih mengenang di mata mereka dan perlahan-lahan jatuh menetes di pipinya. Aku dekati istri dan anakku, lalu kepeluk erat mereka, hingga tangisan kami pun pecah bersama di keheningan malam itu. Alhamdulillah, kita masih berada dalam pelukan kasih sayangnya. Kita masih dalam lindungannya, bisikku kepada istri dan anakku. Mereka pun mengangguk pelan, memahami ucapanku. Aku pun segera melepas pelukanku, dan sambil kuusap air mata istri dan anakku, aku pun menasihati mereka. Pada hakikatnya, Tuhan menguji kita karena kita akan diangkat derajatnya oleh-Nya. Tentunya, jika kita bisa sabar dalam menerima dan menghadapinya, kataku kepada mereka. Setelah istri dan anakku mulai tenang, kami pun mulai berbenah untuk merapikan kembali kamar tidurku yang masih terlihat berantakan pasca kebakaran. Kasur spring bed yang telah hangus, kami pindah keluar rumah agar sisa-sisa asapnya tidak menambah pengap dan sesak nafas kami. Setelah semua sedikit rapi, aku pun membersihkan badan dan berwudu untuk siap-siap melaksanakan sholat sunat tengah malam. Seusai berzikir dan berdoa, aku pun menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar pikiran dan hati kami menjadi lebih tenang. Aku lihat putri bungsuku sudah tidur kembali, sementara istriku baru selesai mengerjakan sholat sunnah malam. Alhamdulillah, saat ini hatiku benar-benar sudah tenang kembali, seperti saat sebelum terjadi musibah kebakaran ini, gumamku. Atas kejadian itu aku tidak menyalahkan siapapun, meskipun aku tahu ini adalah ulah dari orang yang mengirimi teluh kepada istri Pak Pur. Dia merasa marah kepadaku karena aku dianggap telah menolong dengan membantu mengobati Bu Sri dari pengaruh ilmu teluh yang dikirim olehnya. Sebagai seorang muslim sekaligus seorang guru ngaji, tentunya aku ikhlas menerima musibah kebakaran ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pun mengembalikan segalanya kepadanya sebagai wujud sikap tawakalku kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua adalah milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepadanya. Tidak henti-hentinya aku bersyukur kepada Allah atas segala bentuk kasih sayangnya kepada kami. Dan keesokan harinya, bahkan sampai beberapa bulan kemudian, tidak ada satupun tetangga kami yang tahu bahwa rumah kami pernah mengalami kebakaran. Jikapun ada yang tahu, yakni orang-orang yang pernah bertamu ke rumah kami karena mereka melihat beberapa sisi dinding tembok kamar dan ruang tamu yang masih tampak gosong. Maka ketika mereka bertanya, kami pun baru bercerita sesuai dengan apa yang telah kami alami. Sejak insiden kebakaran di kamar tidurku saat itu, kami merasa trauma. Bahkan ketika muncul bau aroma kosong dari benda apapun, aku merasa khawatir barangkali ada salah satu kabel aliran listrik yang terbakar. Tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan masih melindungi kami sekeluarga. Maka sejak itu pula aku semakin rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya menjelang maghrib, sebelum tidur dan ba'da sholat subuh. Aku pun meningkatkan amalan zikir pagi dan petang agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluknya, baik dari golongan jin maupun manusia. Dan alhamdulillah kami pun dalam keadaan baik-baik saja sampai setahun kemudian tinggal di rumah itu. Adapun rumah kontrakanku ini aku sebut sebagai rumah lonceng kematian, karena sampai dengan hari ini pun aku masih sering mendengar suara-suara berisik seperti suara benda logam yang berbenturan dengan tembok atau dengan pintu belakang rumahku. Dan jika aku cermati, suara itu seperti benturan keranda yang terbuat dari logam dengan kayu pintu, baik pada malam hari maupun menjelang waktu subuh. Jika pada malam hari aku mendengar suara-suara berisik itu,
Maka keesokan harinya aku pun mendengar berita kematian dari salah seorang warga di kampungku. Karena seringnya hal itu terjadi, maka aku pun menjadikannya sebagai alarm atau lonceng kematian. Suatu malam pada pukul 2 dini hari, seusai aku mengambil air wudhu, aku dikejutkan dengan sebuah suara pintu kamar mandi yang digedor 1 kali. Sedangkan keran air tempatku berwudhu itu berada persis di depan pintu kamar mandi. Aku pun sempat berhenti sejenak sebelum melangkahkan kedua kakiku menuju ke kamar depan. Aku sempatkan menoleh ke pintu kamar mandi itu dan aku lihat pintu kamar mandi sempat bergoyang sedikit. Ternyata keesokan harinya aku mendengar sebuah berita kematian dari tetangga sebelah kiri rumahku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gumamku lirih. Antara percaya dan tidak, tapi begitulah kenyataan yang aku alami selama tinggal di rumah kontrakanku ini. Sejak peristiwa kebakaran itu, putri bungsuku setiap menjelang tidur di kamarnya minta ditemani oleh uminya. Dan begitulah berlaku setiap malam. Istriku selalu menemani tidur putriku sampai dia tertidur. Dan ketika sudah tertidur, istriku pun baru pindah ke kamar. Hanya saja biasanya kalau istriku menemani putriku tidur, malah dia yang tertidur lebih dulu, sehingga terkadang dia baru terbangun dan pindah ke kamar tidurku saat aku sudah mulai melaksanakan sholat malam. Hingga suatu malam aku mengalami sebuah kejadian yang aneh, yakni tepatnya saat istriku masih menemani tidur putri bungsuku. Saat itu pukul 12 malam. Seperti biasa, aku terkadang terbangun sesaat. Aku pun menoleh ke tempat sebelahku tidur. Aku lihat istriku masih tertidur dengan pulasnya. Tapi aku melihatnya tidak mengenakan daster seperti biasanya, dan kali ini dia mengenakan kain jarik Jawa dan baju atasan brokat warna coklat susu. Seperti ada yang aneh. Tapi saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah terbangun, aku pun segera bangkit dari tempat tidurku meninggalkan istriku yang masih tertidur dan berniat untuk menuju ke kamar mandi. Namun dalam perjalanan menuju ke kamar mandi, aku menyempatkan sejenak mampir dan melihat keadaan putriku di kamarnya. Dan betapa terkejutnya aku, karena aku melihat istriku pun masih tertidur pulas bersama putriku di kamar itu. Dia mengenakan daster yang biasa dipakainya saat tidur. Bagaimana mungkin istriku berada di kamar yang berbeda dalam satu waktu yang bersamaan? Tanyaku dalam hati. Untuk meyakinkan pandangan dan rasa penasaranku, aku pun bermaksud kembali ke dalam kamar tidurku untuk memastikan keadaan yang sesungguhnya. Tapi tiba-tiba istriku keluar dari kamar tidur putriku dan berjalan menuju ke kamar tidurku, menyusulku dari belakangku. Aku lihat istriku dengan seksama. Dia masih mengenakan daster dengan warna favoritku, yakni daster biru. Aku pun mendahului istriku untuk masuk ke dalam kamar tidurku. Setelah aku masuk ke dalam kamar tidurku, aku pun terkejut karena tidak ada siapapun yang aku temukan di atas tempat tidurku itu. Aneh, bukankah tadi ada sosok seorang wanita yang tidur di sebelahku? Tanyaku dalam hati sambil mengamati seluruh ruangan kamar tidurku. Istriku yang dari tadi memperhatikan sikapku pun bertanya, "Ada apa, Bah? Sepertinya ada sesuatu yang sedang dicari," tanya istriku. "Oh, tidak apa-apa, Umi," jawabku agak gugup. Istriku pun masuk ke dalam kamar tidurku dan langsung berbaring di tempat tidurnya, persis di tempat di mana sosok wanita misterius tadi itu tidur. Aku tidak ingin istriku sampai tahu tentang sosok wanita misterius yang tadi sempat aku lihat tidur di sebelahku. Jika istriku sampai tahu, pasti dia akan merasa ketakutan. Aku pun berjalan menuju kamar mandi. Sekembalinya dari kamar mandi, aku langsung mengambil air wudhu dan kembali ke kamarku. Tapi sesampainya di depan pintu kamarku, aku mencium bau aroma kembang melati dan minyak kasturi. Bau aroma ini tidak asing bagiku. Mungkinkah sosok gaib wanita misterius itu adalah dia? Tanyaku dalam hati, sambil mengingat-ingat sosok seorang putri dari kerajaan gaib Gunung Slamet yang pernah menjadi istri gaibku. Dan saat ini dia datang ke rumah ini untuk melihat keadaanku. Gumamku dalam hati. Bukankah
Dulu aku sudah memutuskan dan meninggalkannya di kerajaan gaib Gunung Slamet, bisiku dalam hati. Ya, sepertinya dia datang kembali untuk menemuiku di rumah ini, gumamku lirik. Tapi untuk apa dia datang menemuiku lagi? Tanyaku dalam hati. Sebenarnya saat ini aku ingin memastikan bahwa sosok wanita misterius yang tidur di sebelahku tadi adalah dia. Tapi karena aku merasa masih mengantuk sekali, maka aku pun kembali masuk ke dalam kamar dan tidur di samping istriku. Aku sempat berpikir dan bertanya-tanya dalam hati. Jangan-jangan wanita yang saat ini tidur di sebelahku ini bukan istriku juga, melainkan wanita gaib misterius yang tadi lagi. Entahlah, yang jelas akhirnya aku pun tertidur pulas dan baru terbangun pada pukul 2 dini hari. Itu pun setelah aku dengar suara berisik dari jam alarm ponselku. Aku langsung bangkit dari tempat tidurku dan bergegas keluar dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu. Sekembalinya dari kamar mandi, aku sempat melihat ke dalam kamar tidur putriku, dan aku lihat istriku masih tertidur pulas di samping putriku. Ah, seruku antara merasa heran dan bingung. Istriku masih tidur bersama putriku, lalu yang tadi tidur di sebelahku? Tanyaku dalam hati. Aku pun segera melangkah menuju ke kamar tidurku, dan sesampainya aku berada di dalam kamarku itu, ternyata sesampainya di dalam kamar tidurku, aku tidak menemukan siapapun di sini. Sepertinya dia sudah pergi, tapi kenapa dia tidak bicara kepada aku? Bukankah dia sudah lama tidak bertemu denganku? Tanyaku dalam hati penasaran. Apakah mungkin dia marah kepadaku karena waktu itu aku berpamitan kepadanya untuk meninggalkannya, dan aku bilang tidak akan kembali kepadanya lagi? Gumamku dalam hati penuh tanda tanya. Entahlah, kalau dipikir-pikir secara akal, tidak akan pernah bisa ketemu akal, pikirku. Akhirnya aku pun meneruskan rutinitas malamku, yakni menjalankan sholat sunnah malam. Setelah selesai, aku pun melanjutkannya dengan berzikir yang ditutup dengan seuntai kalimat doa. Selesai berdoa, kemudian aku bangkit dari duduk silahku dan berjalan menuju ke kamar putriku untuk membangunkan istriku. Tapi sesampainya di kamar putriku, ternyata istriku pun sudah tidak ada di situ. Ah, bisiku kaget. Kemana dia? Bukankah tadi sebelum aku masuk ke dalam kamarku, aku lihat istriku masih ada di dalam kamar putriku? Tanyaku dalam hati. Aku pun segera melangkahkan kedua kakiku menuju ke ruang belakang rumah. Mungkin istriku sedang membersihkan badan dan sekalian mengambil air wudhu. Sesampainya di belakang, ternyata benar, aku mendengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Oh, syukurlah istriku ada di dalam kamar mandi. Tadi aku sempat berpikiran yang tidak-tidak, bisiku lirik. Dan ternyata benar, tidak berapa lama kemudian aku lihat istriku keluar dari dalam kamar mandi sambil menatapku dengan penuh tanda tanya. Abah dari mana? Tanya istriku. Abah baru saja selesai sholat sunnah, zikir dan berdoa di kamar Abah, jawabku. Ada apa Umi? Mengapa Umi menanyakan hal itu? Kataku balik bertanya. Tadi waktu Umi baru bangun tidur di kamar Zahra, Umi masuk ke kamar tidur Abah, tapi Umi tidak melihat Abah di dalam kamar, jelasnya. Ah, gumamku terkejut. Istriku tidak melihat keberadaanku di dalam kamarku, tanyaku dalam hati. Padahal sejak 1 jam yang lalu, aku sedang melaksanakan sholat sunnah sampai zikir dan berdoa. Berarti benar, yang semalam tidur di sebelahku adalah dia, bisiku dalam hati. Karena biasanya dia melakukan itu semua untuk menjaga perasaan istriku, agar istriku tidak bisa melihat keberadaan dia ketika sedang bersamaku. Ah, entahlah, pusing juga kalau memikirkan 2 orang istri, gumamku lirih sambil tersenyum aneh. Akhirnya aku coba untuk menjelaskan kepada istriku agar dia tidak berpikiran yang aneh-aneh, seaneh pikiranku saat ini. Maaf Umi, mungkin waktu Umi membuka kamar Abah, saat itu kan lampu kamar dalam keadaan sudah Abah matikan karena Abah sedang melaksanakan sholat tahajud. Jadi mungkin Umi tidak bisa melihat Abah dengan jelas, jelasku untuk meyakinkannya. Ya mungkin begitu juga, kata istriku. Rasanya lega sekarang,
bisikku lirik. Aku lihat istriku sudah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan sholat sunnah malam. Aku pun beranjak dari hadapan istriku, lalu berjalan menuju ke ruang tamu. Aku lihat waktu sudah menunjukkan pukul 3.15. Maka sambil menunggu masuknya waktu subuh, aku pun menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Keesokan harinya seusai menyantap hidangan sarapan pagi, aku bertanya kepada istriku tentang kejadian semalam. Mohon maaf Umi, apakah semalam Umi sempat pindah dari kamar tidur Zahra, pindah ke kamar Abah? Tanyaku hati-hati agar dia tidak berpikiran yang aneh-aneh. Tidak Abah, Umi tidur di kamar Zahra dan sampai bangun tadi pun di kamar Zahra, jawab istriku. Oh, gumamku berpikir dan sambil mengangguk-anggukkan kepalaku. Jawaban dari istriku semakin memperkuat pradugaku bahwa sosok wanita misterius yang datang ke rumahku semalam dan tidur di sebelahku adalah dia. Pantas saja sepanjang tidurku, hidungku mencium bau aroma kembang melati yang segar dan bercampur bau aroma minyak misik yang wangi dan lembut. Gumamku dalam hati. Memangnya ada apa, Bah? Tanya istriku mengejutkan dan mulai menyelidik. Tidak apa-apa Umi, hanya ingin memastikan saja bahwa semalam berarti Abah tidur sendirian, jawabku sambil tersenyum manis agar istriku tidak curiga yang tidak menentu. Oh, kirain Abah mimpi bertemu dengan istri gaibnya lagi, kata istriku sambil bercanda. Ah, pakiku kaget karena tidak menyangka istriku bergurau tapi nyaris benar. Oh ya Umi, akhir-akhir ini kepala Abah terasa pusing sekali, kataku mengalihkan perhatian istriku. Ya sudah, kalau memang kepala Abah pusing, nanti sore Abah pergi periksa ke dokter saja, kata istriku. Jika dia datang ke rumahku, berarti dia ada hal penting yang ingin dia sampaikan kepadaku. Tapi entah kenapa, dia tidak berbicara sepatah kata pun denganku. Dan untuk memastikannya, nanti malam seusai sholat tahajud, aku akan menemuinya, tentunya dengan caraku. Malam ini aku tidur sendirian lagi karena istriku menemani putri bungsuku dan aku terbangun tepat pukul 2 dini hari seperti pada malam-malam sebelumnya. Saat bangun tidur aku sempat berharap dia ada di sampingku lagi, tapi ternyata malam ini dia tidak datang kembali. Setelah terbangun, aku pun segera beranjak bangkit dan berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu. Setelah selesai, selanjutnya aku mulai melaksanakan sholat sunnah malam. Seusai berzikir dan berdoa, aku pun bersiap-siap untuk bermeditasi. Tujuanku kali ini adalah untuk menemui istri gaibku, yakni putri dari kerajaan gaib Gunung Slamet. Dia adalah Dewi Bobotsari. Aku berharap meditasiku kali ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa gangguan apapun. Aku mulai mengambil posisi duduk bersila menghadap ke selatan, karena letak Gunung Slamet berada di selatan dari kota tempat tinggalku. Kuletakkan kedua telapak tanganku di atas lututku masing-masing. Kedua mataku pun mulai kupejamkan. Tidak berapa lama kemudian, samar-samar kedua mataku mulai melihat indahnya panorama Gunung Slamet dengan kabut tebal yang masih menyelimuti puncaknya. Semakin dekat dan semakin jelas permukaan tanah yang kemudian aku pijak dan aku turuni persis di samping kiri atau lebih tepatnya di sebelah timur laut dari puncak kawah. Disitulah letak istana Dewi Bobotsari. Aku datang persis di depan pintu samping istana dan aku lihat salah satu jendela istana terbuka dengan memancarkan sinar putih sejuk yang menyeruak dari balik bilik Dewi Bobotsari. Dan dia pun telah berdiri di balik jendela itu dengan tersenyum manis yang menghiasi paras cantiknya yang khas. Dia tampak lebih cantik dan anggun dari sebelumnya. Mungkin karena sudah beberapa tahun aku tidak berjumpa dengannya. Aku pun membalasnya dengan senyuman tulus. Aku bisa merasakan perasaannya saat ini. Betapa bahagianya dia melihat dan menyambut kedatanganku. Assalamualaikum, kataku beruluk salam kepadanya. Waalaikumsalam, jawabnya sambil tersenyum dengan suaranya yang masih lembut seperti dulu. Mohon maaf Kang Mas, ada kabar apakah Kang Mas berkunjung ke tempat tinggalku? Tanyanya dengan lemah lembut. Iya Nyi Mas,
Di dalam hati, secara lahir dan batinku selalu berharap dan berdoa, semoga Allah yang Maha Kuasa akan selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada Nyimas. Jawabku membuka percakapan. Nggih, sendika dawuh dalem Kang Mas. Amin, katanya mengamini doaku. Kemudian aku pun menceritakan semua kejadian pada sebuah malam di rumahku, yakni sehubungan dengan kedatangan sosok wanita misterius yang masuk ke dalam kamarku bahkan tidur di sebelahku. Dia pun akhirnya bercerita kepadaku bahwa malam itu dia memang datang ke rumahku dan sebenarnya dia hanya berniat untuk menyampaikan pesan atau mengingatkan kepadaku tentang akan datangnya bencana pada akhir tahun ini di awal tahun baru nanti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gumamku lirih. Dia berpesan kepadaku agar tetap waspada terhadap segala kemungkinan bencana alam yang akan terjadi di akhir tahun nanti. Karena saat ini suhu udara pun lebih panas dari biasanya. Bahkan suhu udara di puncak Gunung Slamet yang biasanya aku rasakan dingin pun, hari itu terasa beda menurutku. Tidak sedingin pada hari-hari sebelumnya. Seusai dia menjelaskan panjang lebar tentang pesan peringatan itu, aku pun mohon pamit kepadanya untuk kembali pulang ke alam dunia nyataku. Aku pun berharap semoga kami semua beserta seluruh saudara-saudaraku di seluruh penjuru tanah air Indonesia akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari segala musibah dan bencana. Amin. Perlahan-lahan namun pasti aku pun mulai tersadar dari alam dimensi meditasiku. Kuhirup nafas dalam-dalam untuk menstabilkan sistem pernapasanku. Kubuka pelan-pelan kedua mataku dan aku lihat saat itu jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 4 pagi. Aku pun masih mencium bau aroma kembang melati yang segar bercampur bau wangi aroma minyak misik yang lembut. Sisa-sisa dari pertemuanku dengan dia. Dan tidak berapa lama kemudian, aku pun mendengar kumandang suara adzan subuh dari masjid yang ada di kampungku. Maka aku pun segera bangkit dan beranjak menuju ke belakang untuk memperbarui wudhuku. Dan seusai mengambil air wudhu, ku ambil sorban dan segera berangkat menuju ke masjid. Bulan ini adalah bulan terakhir aku tinggal di rumah sarang hantu, rumah lonceng kematian ini. Karena orang yang punya rumah kontrakan ini tidak boleh diperpanjang lagi. Suatu hari di waktu yang lalu, orang yang punya rumah kontrakan ini pun sudah memberi waktu sampai dengan akhir bulan Oktober 2021. Dan alhamdulillah, aku telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk memiliki rumah sendiri. Atas kebaikan seorang teman yang bekerja di Bank BTN Syariah di kotaku, aku dipertemukan dengan seseorang yang akan take over kredit rumahnya di sebuah perumahan KPR BTN di daerah yang cukup strategis. Karena letaknya sangat dekat dengan pusat kota dan memiliki akses jalan yang dekat dengan kantor instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan negeri, dari SD, SLTP, SLTA, sampai perguruan tinggi negeri. Mohon doa dari teman-teman semua, semoga proses take over kredit rumah tersebut bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami bisa punya rumah sendiri dan tidak mengontrak lagi. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.